karena itu kaitannya dengan watak. Berarti para koruptor-koruptor itu bagian daripada itu ya? Bagian dari kesurupan secara Kesurupan pasif. Dan itu penanganannya sulit. Karena tidak ada sulit ya. Para koruptor, koruptor, petualang politik segala macam itu sulit. Penyembuhannya sulit. Gitu. Makanya kita dapati orang kan selama ini mengaitkan kalau matinya sulit hanya ilmu mistik doang. Matahari dari timur, Syekh Abdul Ghani, Al-Bimawi, Al-Jawi gitu loh. Bener. Termasuk guru-gurunya yang lain banyak di situ. Jadi ada korelasi yang kuat emosional sejarah antara Bima Sumbawa dengan Jawa. Dengan Jawa. Gitu loh. Maka saya bilang di mana-mana Gus, jangan sampai ada orang Jawa atau orang Madura punya istri orang Bima. Nah, kenapa itu, Kanjeng? Karena memang gurunya saja tidak berani menaiki kuda Bima, apalagi anak turun menaiki cewek Bima. Repot urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para sahabat-sahabat dari Asosiasi Mahasiswa Pengkaji Ilmu Al-Quran NTB, PT IKI dan IIKI hadir di sini, juga dari Forum Komunikasi Mahasiswa Bima Ciputat Raya paling banyak hadir di sini. Tolong dilihat mana, tolong angkat tangannya. Nah, kawan-kawan kita itu yang luar biasa. Dan juga dari alumni Pondok Pesantren Ummul Qura. Ini namanya vokal, Forum Komunikasi Alumni Ummul Qura. Ada Gus Dan hadir bersama kita, tidak asing lagi, yang sedang viral di berbagai macam televisi, yang namanya Gus Irfan, yang punya semboyan apa namanya? Wesi. Dan di sini hadir juga bersama kita punya senior di sana. Ada Bang Zul, ada Om Iwan, ada Om Irwan dan yang lain. Di sana hadir kawan-kawan kita yang lain. Baru selesai mengadakan zikir, munajat dan syukuran. Ada seorang hamba Allah yang ingin berangkat umroh. Nah, kita malam hari kumpul bersama-sama. Secara tiba-tiba, tidak sengaja, kita kedatangan orang yang sedang viral tersebut, yakni Gus Irfan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang bagian daripada ilmu hikmah, beliau sejarawan, beliau santri, dan beliau memahami kitab-kitab kuno yang dibahas di berbagai macam pondok pesantren. Dan beliau ini adalah bagian daripada pengurus di Nahdlatul Ulama dulu ya. 10 tahun dari 2007 sampai 2010 saya salah satu bendara atau pengurus harian di Pagar Nusa NU tingkat pusat ya. Dan ini beliau juga adalah putra daripada Abah Suyuti, Sesepuh Bansir dan Pagar Nusa, yang kemarin Gus Samsuddin itu sempat menyebutkan nama abah beliau. Nah, malam hari ini kita akan bincang-bincang bersama beliau. Dan jangan kemana-mana para pemirsa sekalian, saksikan terus perbincangan kami pada hari ini dan mendapatkan banyak sekali ilmu dan inspirasi dari perbincangan kita. Kita sapa saja kepada Gus Irfan. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat walafiat, waras lahir batin Kanjeng Ustaz. Oh iya, waras. Bukan Sumatera. Horas. Oh bukan, kalau itu Batak. Oh Batak. Batak. Kalau waras ini gimana Gus? Waras itu secara budaya Jawi, dalam hal ini ya Nusantara ya secara umum. Karena Nusantara itu kan kaum yang memang terkenal dengan ilmu perasanya itu dalam. Ilmu sampai ada tabrakan itu antara brek sampai brik itu ada. Itu di Nusantara kan gitu. Brok nggak ada. Brok macam-macam bahasanya. Brok itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Nah, itu ada. Jadi waras itu lebih rasa. Esoterisnya kan ada eksoteris, ada esoteris kan. Iya. Jadi lahiriah batiniahnya lebih ngena apa sih waras itu. Jadi orang meneliti hari ini kan memahami sehat secara dhuhiriyah saja. Kayaknya memang dia nggak sakit jiwa. Padahal justru yang paling letupan, yang paling sesuatu bongkahan yang paling besar itu adalah namanya sakit jiwa atau kesurupan secara pasif. Jadi ada kesurupan secara aktif, ada kesurupan secara pasif. Yang aktif itu? Yang aktif itu kayak orang teriak-teriak kalau malam menjelang maghrib atau setelah maghrib itu teriak.
Tidak motifnya apa itu, Gus? Motifnya ya karena memang di habis maghrib kan ada amalan-amalan dikir-dikir kan. Iya. Dikir-dikir secara atmosfer langit juga ada cahaya kemerah-merahan yang merah nggak enak dilihat kan gitu. Makanya Kanjeng Sunan Kali dulu itu kan bikin bait-bait kidung-kidung kan Kidung. termasuk lagu-lagu ojo turu sore-sore kan gitu. Jangan tidur ketika sore kan gitu. Pamali di situ. Itu tidak hanya tapi memang ada kaitannya dengan keagamaan kan gitu. Iya. Bagaimana ketika kita tidur ketika ba'da asar kita kayak orang linglung ketika kita itu tuh fakta yang tidak bisa diingkari. Benar. Ini jam berapa ya? Jadi kayak linglung beda dengan kita bangun waktu duhur waktu ini beda. Tapi kalau waktu maghrib kok kayak linglung gitu loh. Linglung aja. Itu dari situ aja nggak usah ngomong terlalu jauh kesurupan secara aktif ataupun aktif. Nah, kalau kesurupan secara pasif? Kesurupan secara pasif itu yang sekiranya justru mayoritas hari ini, Kanjeng Ustadz. Contoh kayaknya dia nggak teriak-teriak, dia merasa tampilannya bersih, berdasi segala macam. Tapi ternyata jiwanya jauh lebih bermasalah daripada kesurupan yang sekedar kesurupan secara aktif. Dan itu penyembuhannya lebih lama. Karena itu kaitannya dengan watak. Berarti para koruptor itu bagian daripada itu ya? Bagian dari kesurupan secara pasif. Dan itu penanganannya sulit. Karena tidak ada sulit ya. Para koruptor, petualang politik segala macam itu sulit. Penyembuhannya sulit. Gitu. Makanya kita dapati orang kan selama ini mengaitkan kalau matinya sulit hanya ilmu mistik doang. Iya. Saya meneliti karena saya berangkat memahami ilmu hikmah, tapi saya sendiri mengatakan ilmu hikmah itu ilmu ulul albab. Ya. Ilmu yaitu yang memiliki seorang yang memiliki atau ulul kan artinya memiliki kan. Ya. Ahli atau memiliki itu yaitu ahli ilmu saripati. Saya meneliti lama tentang yaitu fakta di lapangan yaitu orang yang matinya sulit di rumah sakit. Kenapa nggak dikaitkan seperti mereka menjustifikasi kalau orang matinya sulit itu mesti kaitannya dengan ilmu kan gitu, ilmu gaib. Padahal kita fakta di lapangan orang yang koma, sekali lagi koma di rumah sakit jumlahnya nggak kehitung. Iya. Seandainya keluarga ditanya antara dua pilihan, pasti mereka memilih kalau segera sembuh atau meninggal sekalian kan gitu. Orang koma loh, menghabiskan biaya, capek keluarga yang ini segala macam. Kenapa nggak ada penelitian mahasiswa, profesor, akademisi yang lain ataupun kiai tidak meneliti sampai ke sana? Kenapa masyarakat menjustifikasi orang yang matinya sulit pasti kalau ilmu kebal, segala macam. Padahal mati sulit juga terjadi yang tidak mempelajari ilmu mistik. Kenapa para tabib sekalipun belum ada, saya mengatakan nggak ada ya, belum ada yang meneliti membawakan daun kelor ke rumah sakit untuk orang yang koma gitu loh. Benar. Gitu loh. Atau bidara, kelor sama bidara kan cuman satu rumpun, cuman beda antara gede sama kecil. Ya. Kenapa kiai, ulama, akademisi belum ada penelitian ke sana? Gitu loh. Membawakan daun kelor atau daun bidara ke rumah sakit untuk orang yang kondisi koma tadi gitu yang loh. Sedang koma. Nah, ini bagi mahasiswa bisa menjadi sebuah penelitian gitu. Itu baru daunnya, Gus. Bagaimana batangnya bisa mematikan kalau digebukin. Ini Gus Irfan ini yang luar biasa adalah beliau viralnya ini berkaitan masalah munculnya Gus Samsudin sama pesulap merah. Betul. Dan yang luar biasa Gus Samsudin ini suka menyebut nama abahnya jenengan, Gus. Betul. Ini pribadi Gus. Jadi kalau kita harus mendudukkan di awal startnya ya. Jadi asbabul wurudnya kalau kita meminjam bahasa hadis ya. Asbabul wurudnya itu awalnya kan si Mas Samsudin. Iya. Mas Samsudin jadi yang mempelajari ilmu hikmah atau kalau bahasa saya itu ilmu ulul albab. Iya. Itu tidak hanya Mas Samsudin saja. Banyak kan spiritualis di Nusantara ini. Salah satu rujukan utamanya adalah ayah saya karena memang kaitannya dengan yaitu sesepuh Bansar dan Pagar Nusayan sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia. Wajar. Bahkan oknum-oknum, saya nyebut oknum ya, yang menyimpangkan dari ilmu hikmah dicampur dengan sulap. Sebagaimana pernyataan gurunya Marcel yang tidak diakui Marcel yaitu siapa itu pokoknya temannya Mbah Gareng itu. Siapa itu? Samsudin memang mengakui gitu loh, itu ada pakai trik itu gitu loh. Ada pakai trik itu dan sudah minta maaf. Tapi sebelum sampai ke sana ya, saya awalnya penasaran dengan namanya pengacara yang flamboyan itu kan. Pengacara koboi, saya tanya
sama teman saya, sahabat saya yang ada di sini yaitu Bang Irwan. Kenal pengacara itu nggak gitu kan? Sebelum masuk ke arah sana mengenal yang namanya pengacara koboi yang rambutnya gondrong itu. Ya. Nah, kan apa sih motifnya Gus Irfan ini ingin apa namanya? Sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Sambil ngerokok nggak apa-apa. Ya. Masuk ke dunia yang sedang viral. Ada pesulap merah dan Gus Samsudin, Ya. dan diperbincangkan di berbagai macam podcast, sampai diundang oleh media televisi dan lain sebagainya. Nah, motif Gus Irfan ini sampai masuk ke sana itu apa, Gus? Jadi pengakuan berangkatnya kan dari kasusnya si Marcel dengan Samsudin. Samsudin beberapa kali selalu saya dapat ilmu ini dari ilmu hikmah. Apa? Ya, ilmu hikmah dia mengatakan. Jadi dia menghindari klaim-klaim mencampur dengan sulap kan gitu. Iya. Selalu begitu. Saya kan panas juga gitu loh. Karena memang faktanya tidak demikian kan gitu. Tapi, Karena saksinya juga ribuan banser, ribuan warga NU segala macam, dan saya juga membuka trik dari 2017 salah Sudah satunya ada ada di videonya, nanti bisa dijabarkan Iya. sejauh sebelum Marcel. Dan pedang itu boleh bawa sendiri, diasah sendiri oleh peserta, bukan pedang stainless. Saya bahas di situ tahun 2017 karena pedang besi dan stainless aja itu beda. Kalau stainless itu nggak melukai, kelihatannya mengkilat, dan itu sering dipakai para oknum-oknum. Nah, saya jelaskan kalau perlu bawa pedang sendiri, diasah sendiri. Nah, itu dalam hal hati-hati. Bagaimana ada gerakan oknum-oknum yang nggak mau tirakat, nggak mau ritual, tapi instan kan gitu. Instan pinginnya, maka menggunakan trik itu. Trik tadi, biar kelihatan wah segala macam, nggak terlalu capek, nggak terlalu riyadhah, nggak terlalu tirakat, kan gitu, mengikuti pangsa yaitu instanisme yang lagi meraja dan melaila kan gitu. Kayak supermi gitu loh ya. Iya kan, hari ini kan zaman instan kan gitu, selalu dikit-dikit nggak mau berpikir lebih dalam. Iya. Padahal ilmu hikmah itu ilmu ulub. Ilmu harus berangkat dari riyadhah. dari soder dulu, pintu luarnya terluar. Karena pintu terluar itu biasanya tempatnya dedemit, tempatnya macam-macam bahaya-bahaya, namanya ibarat rumah kan, kalau yang paling luar pagar itu kan harus jadi benteng. Jadi memahami ilmu hikmah harus berangkat dari ilmu soder dulu. Iya. Ilmu lemparan tadi, soder kan lemparan tadi kan. Iya. Terus bait kedua masuk yang lebih dalam namanya kolb, yaitu membolak-balik tadi kan. Hati. Terus yang lebih kesini lagi, lebih dalam lagi namanya fuad. Dan yang terakhir ada juga yang mengatakan setelah itu sir, yang terakhir itu lub, iya. yaitu saripati. Jadi hari ini orang memahami ilmu gaib ujuk-ujuk langsung gitu. Padahal harus melewati antara soder, yaitu bagian terluar daripada jantung. Saya nggak mengatakan hati. Hati dengan jantung itu sebenarnya beda, harus direvisi. Sebenarnya lebih ke jantung ya. Iya. Orang nggak mau melewati jantung dulu, nggak mau melewati ke kolb dulu, nggak mau melewati ke fuad dulu, apalagi ke lub. Ulul albab tadi yang puncaknya Rabbana ma khalaqta hadza batila tadi. Iya. Antara Gus Samsudin sama pesulap merah, kita taruhlah begitu. Atau kelompoknya Gus Samsudin atau kelompok pesulap merah, Gus ini berada di mana sebetulnya sih? Saya di tengah-tengah. Tengah-tengah. Waktu konten pertama dengan Bang Daus, waktu dia ada di acaranya Denis Cadel, saya memang mengkritik dua-duanya. Dan Gus Irfan masuk lewat pengacara koboi. Iya. Pengacara dukun yang dibilang itu. Iya. Memang beliau ini siapa, Gus? Kok sampean atau jenengan masuknya itu lewat pengacara koboi yang namanya Bang Firdaus, masuk ke sana sehingga terkenal lah, viral lah, itu gimana caranya, gitu. Gus? Saya akui memang beliau ini fenomenal ya. Fenomenal mencari sesuatu akhirnya menjadi ini. Memang saya akui itu salah satu kelebihan yang diberikan Allah pada beliau. Itu saya akui secara gentleman. Saya daripada masuk ke Samsudin atau Marcel, ngapain gitu loh. Ibaratnya sama-sama kemaduratan, saya mencari kemaduratan yang paling kecil. Iya. Gitu loh. Jadi lewat siapa? Lewat komunitas dukun ini. Dukun itu. Gitu loh. Dalam hal ini pengacaranya, lawyernya yaitu Bang Firdaus. Jadi saya mencari minimal madurot yang paling kecil di antara 3 link ini. Marcel saya nggak mungkin masuk kaitannya dengan kaum pesulap kan gitu. Pesulap sangat dicaci oleh ulama Islam kan gitu. Bahkan haram mendapatkan pendapatan dari situ, apalagi berangkat profesinya dari situ. Kedua, oknum Samsudin yang menggabungkan antara ilmu hikmah dengan sulap. Apa bedanya sama pesulap gitu? Yang satu dibungkus ilmu keagamaan, tapi dia untuk show of force-nya pakai ilmu sulap juga. Sesama pesulap gitu. Dan ternyata Marcel sendiri juga memahami ilmu kebatinan, yaitu dia mengklaim sebagai master Reiki.
Iya. Terlepas Reiki bukan berangkat dari khasanah Islam ya. Saya nggak ngomong lebih jauh, itu sensitif kan. Ternyata dia juga spiritualis juga kan gitu. Jadi sesama, kalau bahasa budaya sesama dukun berantem. Yang ini dukun pakai sulap tapi terang-terangan membangun karirnya dukun dengan sulapnya. Bangga dengan sulapnya yang dalam Islam itu sangat hina sekali. Iya. Bahkan Bahkan mendapatkan sesuatu juga gak diharamkan. Yang satu memakai sulap juga tapi dibungkus dengan keagamaan. Hikmah. Jadi sebenarnya ini antara Marcel sama itu sebenarnya saling juga uang sebenarnya. Jadi masuk lewat Bang Firdaus. Bang Firdaus ini kan pengacara dukun. Ya. Nah, lalu apa memang ada kesamaan antara Gus Irfan sama Bang Firdaus ini? Kan beliau kalau nggak salah orang Bima, sementara Bang Gus Irfan kan orang Jawa. Emang Ya. ada kaitan apa gimana? Bagi saya antara Bima, Sumbawa dengan Jawa itu ada korelasi yang kait-mengkait sangat kuat secara sejarah. Secara sejarah memang antara Jawa penyebaran Islam yang berkaitan nanti dengan jalur Sunan Giri ke Datuk Ribandang, Iya. Kesultanan Goa segala macam, Makassar, terus ada juga lewat Panambu Lombok yaitu turunan Sunan Kalijaga, dan mungkin sebelum-sebelumnya itu. Terus korelasinya satu sisi guru-guru utama dari kami warga NU, kader NU itu Iya. guru utama salah satunya yaitu Matahari dari Timur, Syekh Abdul Ghani, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi Al-Jawi gitu loh. Benar. Termasuk guru-gurunya yang lain banyak di situ. Jadi ada korelasi yang kuat emosional sejarah antara Bima Sumbawa dengan Jawa. Dengan Jawa. Gitu loh. Nggak bisa diingkari. Bahkan salah satu epos ciptaan Sunan Kalijaga ini juga salah satunya dipakai oleh Ki Dalang Wisamerta. Seorang dalang di zaman Sultan Hasanuddin Bima ya, Sultan Hasanuddin Bima bukan yang Makassar. Ya. Yang dari Malaka keturunan Jawa, yaitu mengambil dari cara dakwah Sunan Kalijaga, bagaimana ajaran Mahabharata segala macam yang memang dari Hindu tapi diislamkan, itu dipakai Sultan Hasanuddin dengan menyuruh yaitu dalang Ki Wisamerta dari Malaka tapi turunan Jawa untuk bagaimana mensiarkan Islam seperti ala Kanjeng Sunan. Iya, benar. Gitu loh. Tapi memang menarik. Tapi ya. secara guru-guru utama santri NU sangat takdim dengan ulama Bima. Iya. Sampai kuda-kuda Sumbawa saking guru-guru kami itu khawatir kalau kuda itu memiliki kekerabatan dengan kuda Bima. Kuda Sumbawa. Benar. Karena memang Gitu loh. Gus, yang luar biasa yang saya baca adalah dari buku-buku dan penjelasan dari guru-guru saya bahwa ulama Nusantara ini berguru kepada Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Betul, yang sangat. bermukim di Makkah. Betul. Yang termasuk Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, termasuk Mbak Khalil Bangkalan Madura. Iya. Dan yang luar biasa Gus, dalam cerita yang saya pelajari bahwa Mbak Khalil ini pulang dari Makkah menuju Madura dan mengendarai delman, benhur atau andong. Iya. Dan maka Mbak Khalil ini bertanya kepada yang punya benhur tersebut, ini kuda dari mana? Kuda dari Bima. Nah, akhirnya Mbak Khalil turun. Mbak, kenapa turun? Jangan-jangan ini kuda ada hubungan kerabat sama kuda guru saya kan gitu. Padahal itu kuda loh. Kuda. Bagaimana anak cucunya dari gurunya gitu loh. Saking takzimnya ini murid terhadap gurunya. Betul. Saking takzimnya. Maka saya bilang di mana-mana Gus, jangan sampai ada orang Jawa atau orang Madura punya istri orang Bima. Nah, kenapa itu, Kanjeng? Karena memang gurunya saja tidak berani menaiki kuda Bima, apalagi anak turun menaiki cewek Bima. Repot urusannya. Bagaimana kalau miring naikinya kan kalau gitu? samping boleh. Oh, boleh ya. Nah, Gus, yang tadi saya menarik yang saat kalau Datuk Ribandang itu murid daripada Sunan Giri. Dan kerabat Sunan Giri. Kerabat Sunan Giri. Ya. Sementara yang dakwah sampai ke Nusa Tenggara Barat adalah keturunan daripada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Sampai sekarang di musola yang di Lombok itu masih ada peninggalan daripada muridnya Sunan Kalijaga. Dan sampai masuk di daerah Bima. Yang luar biasa dalam sejarah, kata kawan-kawan saya yang baca sejarah dan bertanya langsung kepada ahli sejarah Bima namanya Pak Hilir Ismail. Menurut mereka yang belajar sejarah adalah bertanya, dari mana sih masuk Islam di Bima itu, Gus? Bilangnya bahwa ada lewat kerajaan, ada lewat rakyat. Yang lewat kerajaan itu adalah lewat dari Gua Makassar. Betul. Sementara yang dari rakyat adalah lewat keturunan Sunan Kalijaga. Betul. Maka di kampung saya itu
ada namanya Doro Nuntu. Doro Nuntu apa itu Kanjeng itu Ustaz? Doro itu adalah wadah, gunung, tempat. Nuntu itu musyawarah. Iya, Doro iya. Nuntu adalah tempat musyawarah. Oh. Munculnya ulama-ulama itu daerah pesisir, Gus. Daerah pesisir ya. Yang datang dari Jawa. Wajar, memang dari laut waktu Dari itu laut, kan. Iya, yang iya. datang dari Jawa bilangnya. Maka akhirnya saya bilang sama kawan-kawan, berarti wajar dong saya pakai belangkon. Wajar sekali. Karena ada kaitan antara Islam yang masuk di Bima lewat Jawa sama yang saya pakai. Satu sisi guru-guru utama ulama NU adalah salah satunya dari ulama Bima. Orang Bima. Jadi kayak equal gitu loh. Nah, makanya Gitu. ditanya, kenapa hakim pakai belangkon? Ya iya, masa iya saya pakai jilbab dan akan pakai belangkon. Ya iya. Gitu, Iya, Gus. iya, Nah, kan, sehingga ada keterkaitannya. Nah, pada saat Gus Irfan ngetes ilmu kebal itu ada ritualnya. Ritual apa Ya. itu namanya, Gus? Oke, Bisa dikasih sebelum penjelasan? sampai ke sana saya akan kembali ke sejarah ya. Ya. Di Jawa itu ada namanya, jadi kita harus memisahkan antara mitos dengan sejarah. Di Jawa itu ada namanya cerita Aji Saka. Di Bima ada namanya Sang Aji. Sang Haji ya. Ini perlu pemahaman termasuk siapapun lah, akademisi segala macam. Jadi kita harus memisahkan antara mitos dengan fakta sejarah. Aji Saka ini sampai sekarang belum clear di Jawa. Walaupun sudah mengerucut yaitu Kerajaan Medang yang ada di Blora gitu loh. Kerajaan Medang, walaupun Medang akhirnya juga pindah ke Jawa Timur. Anehnya di Bima juga ada namanya hikayat tentang Sang Aji. Bahkan di Maluku juga ada namanya gelar fam namanya Sang Aji kan gitu. Ini perlu diteliti lebih jauh, apakah ini nanti kaitannya dengan Islam yang disebarkan secara masih kecil, bentuk-bentuk kecil, belum secara kerajaan. Ini perlu penelitian lebih lanjut. Oke, kembali ke pertanyaan antum tadi barusan. Masalah ilmu lub atau ilmu albab atau orang memahami ilmu hikmah, yang saya lakukan waktu itu yaitu membaca sholawat Nuridat Pada saat praktek itu ya. pada saat praktek itu di tengah guyuran dibilang trik ya. pedang tumpul segala macam ya. Ada hikmah di balik itu. Jadi waktu itu Bang Firdaus kan baru mengenal saya. Bahkan ketika saya ngisi salah satu orang di situ yaitu Bang Yasin, itu di dalam kamar karena saya nggak pengen ada hiruk pikuk tentang koar-koar di luar, namanya pengisian kan harus khusyuk. Itu sampai saya disuting oleh orangnya Bang Daus di dalam kamar itu. Jadi apakah itu memakai trik atau tidak? Di situ jelas tidak memakai trik. Kedua, pedang yang dipakai bukan pedang main-main, yaitu pedang memang pedang Bima. Pedang Bima di ujungnya ada racunnya, racun kodok. Seperti ini bukan, Gus? Racun kodok, ya. Oh, kayak gitu. Tajamnya coba. Wih, ngeri ini. Kayak gini kurang lebih. Anehnya oleh Mas Densu, anehnya nggak tahu kenapa itu dipakainya ngiris-ngirisnya nggak tahu itu memang atau gimana, tapi habis itu dibantah oleh Bang Daus. Kalau ngirisnya pelan ya nggak ini, tapi jek ya tembus gitu loh. Satu. Kedua, ketika dalam acara Densu, saya kan ada 7 tebasan yang miring nyongkel. Miring nyongkel, nebas ngayun. Tidak sekedar kalau nebas perut mah, perut kan tempatnya lemak, gampang tek. Itu miring nyongkel di dalam durasi yang sempit pengisian di tengah tantangan-tantangan gladiator. Hari ini kan Marcel selalu menggaungkan kalau ada langsung. Lupa ada bahwa ilmu hikmah itu kaitannya dengan tasawuf. Izin daripada Allah. Makanya izin dengan azan itu ada berkorelasi. Azan izin. Nah, di sini dan ada hubungannya dengan udunun. Sama, hurufnya sama. Izin, azan, udun. Telinga. Dan ini kenapa mesti ada ayat kauniyah lafaz Allah? Gitu loh. Telinga. Jadi selalu kita mendengar Allah, selalu kita jadi Ismail kecil. Apakah diizinkan Allah apa tidak? Hari ini kan bagaimana mendengar daripada Allah. El kan dari bahasa Ibrani artinya Allah. Isma kan seorang yang mendengar gitu loh. Apakah, nah saya dipaksa di situ kan, dipaksa kayak gladiator gitu, kayak gladiator Romawi kan gitu.
Padahal saya harus meminta biidznillah. Iya. Lewat udun saya ini, lewat kuping saya ini ada lafaz Allah di sini. Dan yang ditebas itu berapa kali, Gus? 7 kali tebasan yang di sini. Ini kan tulang ini nggak ada daging nih. Nah, yang kena Yang kena satu. Satu yang Justru ada hikmahnya di situ. Kalau itu pedang trik harusnya nggak jebol. Iya, iya. Harusnya umpama ada pertanyaan anak TK lah atau anak SD, 7 soal 6 tebasan. 6 soal, yang 5 berhasil, yang 1 tembus, yang 1 gagal, hukumnya bagaimana? Iya. Berhasil apa nilainya bagus apa enggak natijahnya? Berhasil. Kedua, untuk membantah bahwa ini trik. Iya. Kalau emang trik harusnya nebas dari awal udah jebol. Jebol. Gitu loh. Atau nggak jebol semuanya, maksudnya begitu. Ya ini membantah, ada hikmahnya di balik itu. Secara manusiawi saya juga keder juga. Waduh, ada yang tembus juga Ya, gitu. itulah ilmu hikmah. Nah, itu ilmu hikmah. Itulah ilmu hikmah. Karena biiznillah tadi lewat udun kita, Iya. sekaligus membantah klaim-klaim mereka pakai pedang trik lah, pakai pedang tumpul lah. Dan apa yang dibaca itu? Afus apa itu, Gus? Oh, Apa itu maksudnya? enggak. Gus? Oke, sebelum ke sana. Kalau memang tumpul harusnya gol semua gitu loh. Gitu loh. Terus kaitannya dengan mantra atau ruqyah. Mantra itu bahasa Arabnya ruqyah. Nah, terus Ya. jangan ritual yang ya, tadi itu. saya sempat dikritik setelah itu oleh para spiritualis di TPHDI. Saya kan wakil ketua umum TPHDI. Baru diangkat. Yaitu yang melaporkan si Marcel kan. Iya. Antum nebasnya nggak mikir-mikir, kebanyakan. Nggak pakai ini, nggak pakai strategi. Lah, saya kan mengayun atas nama inspirasi yang saya dapat gitu loh. Iya. Nggak mesti pelan-pelan atau apa gitu loh. Miring nyongkel juga loh ya. Gitu loh. Akhirnya pakai air putih dengan dalam keadaan tadi hiruk pikuk seperti gladiator seperti itu. Awalnya saya kalau diarahkan model pasar saya nggak mau. Teman saya di situ kan mengatakan kalau dibawa arah ke pasar alias arah komersialisasi segala macam saya nggak mau gitu. Tapi kalau bil hikmah saya mau gitu loh. Nah, ini tujuannya apa dulu saya tanya dulu kan gitu. Ya, alhamdulillah seperti itu kaitannya dengan mantra tadi. Mantra kan boleh pakai bahasa Jawa dicampur dengan Arab. Sebagaimana doanya kaum Nabi Musa, bangsa Israel lah, tentunya juga pakai bahasa Ibrani, dan bahasa Ibrani bukan bahasa Arab loh ya. Bahasa Ibrani bukan bahasa Arab. Iya, benar. Bahasa Suryani juga bukan bahasa Arab. Beda. Nah, itu nggak ada masalah. Saya kan baca salah satunya kalau sholat kan tentunya bahasa Arab ya. Tapi juga ada di situ melebu Allah. Melebu Allah itu artinya ketika tarik nafas kita ingat Allah. Metu Allah, ketika kita hembus nafas ingat Allah. Apa yang salah? Anekotake artinya mengtekotkan, meyakini, mengikrarkan, dunungi arahnya si kodrat kepada kodratnya Allah, kodarnya Allah. Sirullah, rahasia Allah. Iya, terus. Zatullah, zatnya Allah yang tidak bisa kita bayangkan, laisa kamitslihi syai'un. Sifatullah, saya membayangkan Asmaul Husna. Sifatnya saya kerucutkan pada apa yang akan dieksekusi, yaitu tentang ilmu ya Jabar, ya Qahar, ya Qawi, ya Matin tadi. Saya mengerucutkan ke situ. Saya mainkan. Wesi kan gitu. Sifatnya besi adalah besi. Ini kalau ini hikayat ya, tapi juga jadi gini. Besi kan dulu ini hikayat. Ada namanya yaitu zamannya Kanjeng Nabiullah Adam, itu ada namanya besi kursani. Bagi masyarakat para sufi di dunia Nusantara, besi kursani itu sangat fenomenal. Di Malaysia juga begitu. Jadi di tulang belakang kita ini dulunya besi. Ini hikayat. Ini besi ditancapkan ke Nabi Adam, ada perjanjian antara besi dan Nabi Adam untuk tidak saling melukai. Iya. Jadi saya membaca tentang itu, saya hubungkan dengan surat Al-Hadid ayat 25 tentang besi itu memiliki kekuatan. Kan itu kan. Nah, saya hubungkan ke situ. Jadi sifatnya besi, harapannya tubuh orang itu besi ketemu besi. Iya. Karena memang beberapa kekebalan tingkat lanjut itu sampai membunyi ting. Tingkat lanjut ya, bukan tingkat instan kayak kemarin gitu. Iya, besi sama besi. Iya, besi ketemu besi. Itulah besi kursani kan itu. Besi gitu. Karena besi kursani itu sangat fenomenal, karena ya itu memang besi kursan itu sangat fenomenal, termasuk pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi itu dinamakan dari salah satu bahannya selain pedang Syria juga pedang kursani gitu loh. Iya. Itu. Nah, terus Gus, barangkali nih dari kawan mahasiswa ada yang mau bertanya nggak?
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Gus. Ya. Namanya siapa? Abid. Abin. Sebenarnya sekarang kan yang dibandingkan itu adalah ilmu apa tadi? Ilmu hikmah. Iya, dengan kalau sains. bahasa saya lebih pasnya ilmu albab. Ilmu lub. Ilmu lub dengan sains kan Ustadz yang Iya. sedang diperdebatkan sekarang. Iya, betul. Jadi yang membuat masyarakat sekarang apa segala macam akademisi segala macam sekarang ini bertanya-tanya tentang itu, kan ilmu sains ada pembuktian Ya, secara realnya kan begitu. betul. Artinya kalau ilmu lub ini atau ilmu albab ini bisa dibuktikan. Ya. Suasana pasar apa tidak yang jadi pertanyaan saya kan gitu. Ya, gitu. Oke. Insya Allah saya jawab. Oke. Jawab nih, Gus. Oke, makasih saudara Abin. Jadi memahami tadi kembali kepada ilmu ulul albab. Jadi kapan-kapan kalau memang ada diskusi lanjut next, insya Allah bagaimana kita praktek untuk masuk dimensi alam gaib tanpa puasa. Hanya wirid lalu pengisian, habis itu testimoni. Boleh digintung, boleh apa. Tapi jangan salah, harus underline-nya, garis bawahnya dalam rangka menambah rasa iman kita kepada Gusti Allah. Beda ya sama yang lain ya? Beda, bukan untuk aku biar dibilang wah gitu loh. Wah gitu. Itu perlu di garis bawahi, menambah rasa iman kita kepada kekuasaan Gusti Allah. Itu tujuan utama ya. Jadi apapun sebenarnya ilmu hikmah itu rujukannya ke sana, mau untuk bagaimana mendekati lawan jenis, mau untuk bagaimana ilmu pesugihan. Apa bedanya ilmu pesugihan dengan ilmu ghina? Sekedar bahasa saja kan. Kadang-kadang masyarakat kita itu menganggap pesugihan udah miring dulu, padahal bahasa Arabnya pesugihan ya ada sholat sunnah di dalam ilmu hikmah, as-sholatu litolibil ghina, sholat mencari pesugihan. Pesugihan kayak Sementara salah satu asma sifat Allah itu yaghoni kan gitu. iya. Nah, kadang-kadang kita terjebak di situ. Ngomong pelet itu juga udah miring dulu. Kan gitu. Setiap sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Ilham aja ada dua, ilham yang fujur, ilham yang takwa. Iya. Gitu loh. Begitu juga hubungan suami istri, ada yang kumpul kebo sama eleven, ada yang nikah. Iya. Contoh kasus kita ngintip, ini maaf ini analogi aja, kita ngintip dua pasangan yang kita tidak kenal mereka. Secara perbuatan sama kan gitu. Tapi yang membedakan satu nikah, yang satu kumpul kebo, yaitu value-nya, nilainya kan gitu. Tapi kalau kita nggak kenal, apa bedanya? Begitu juga di dalam ilmu antara dukun hitam dengan dukun putih, mungkin sama-sama pakai menyan atau pakai gaharu kalau di dalam, atau menyan Arab gitu loh. Nah, satu sisi anti menyan, tapi gaharu oke, apa bedanya menyan dengan gaharu gitu? Gitu loh. Apa bedanya aromaterapi dengan menyan gitu loh? Wangi-wangi juga. Iya kan, wangi-wangi juga kadang-kadang. Bahkan di Quran sendiri surat Ar-Rahman ayat 37 kalau nggak salah itu kan ada wardah katihan. Iya. Yaitu mawar yang merekah gitu kan. Ya, lucu kan, ibaratnya aneh sekali di padang tandus ada membahas firman Allah tentang mawar gitu kan. Ya, salah satu ritus atau ritual kita memang ya pakai mawar melati. Iya. Dan hobi Nabi salah satunya wangian. Wangi-wangian. Selain sholat, dan satu lagi rahasia kan gitu. Iya. Nah itu nggak ada masalah. Apa salahnya dengan kata pelet gitu loh? Saya coba kita diskusi apa masalahnya dengan pelet gitu loh? Apa masalah dengan pesugihan? Kok selalu dihubungkan dengan miring gitu loh? Apa gara-gara korban film gitu loh? Kayak Wali Songo itu diidentikan dengan selalu tempur kan gitu. Wali kok tempur mulu kan itu. Mana ada Wali Songo itu gulat gitu. Itu kan mengikuti pangsa pasar perfilman gitu loh. Iya. Jadi kita ini selama ini dijajah oleh film-film tadi gitu loh. Apa sih masalahnya dengan pelet? Kenapa kita malu untuk menyebut pelet gitu? Nyebut pesugihan apa sih yang salah dari kalimat pesugihan? Toh itu juga bahasa, itu ciptaan Allah juga gitu loh. Iya. Yang jadi masalahnya tadi menyimpangkan atau tidak. Ilham aja ada dua yang tadi. Fa'alhamaha Fujur wa taqwa. Apa masalahnya dengan ilham? Kita balikkan para yang memang sumbu pendek gitu loh. Ada apa masalah dengan pelet, ada apa gitu loh? Gak ada masalah sebenarnya itu. Iya, alhamdulillah Gus. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita telah berbincang-bincang ringan bersama Gus Irfan. Semoga bincang-bincang ringan ini ada manfaatnya dan akan next pada perbincangan Masih yang panjang lain. loh sebenarnya ini. Masih panjang karena memang yang panjang-panjang itu jangan dipanjangin Gus. Oh gitu ya.
Nah, nanti kasihan ibu-ibu. Oke. Kalau tahu lebar ntar kasihan bapak-bapak, Gus. Oh iya benar. Nah, jadi yang Nggak seksi kalau lebar ya. Itu bagaimana? Kita akan lanjutkan. Kita akan pada lanjutkan. perbincangan. Termasuk rahasia COVID-19 rujukannya tentang tafsir tematik atau tadabbur tematik. Kalau tafsir tematik kan udah ada tadabbur tematik bagaimana? Oke? Oke, jangan kemana-mana. Terus saksikan channel Santri Kanjeng Sunan. Oke. Bagaimana kesimpulan? Kesimpulan sendiri aja. Nah, demikian dari kami dan dari kawan-kawan semuanya. Semoga ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi